Shalom, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudara. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semua baik? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku di manapun panjenengan berada, terkhususnya untuk seluruh warga jemaat GKJW Situbondo, kami mengucapkan kita bersama-sama pada saat ini akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah keluarga, sekaligus persiapan untuk kita masuk di dalam meja perjamuan Tuhan, yaitu perjamuan Paskah yang sempat GKJW Situbondo tunda karena situasi pada saat itu, sekaligus kebersama dengan perjamuan kudus kebangunan GKJW. Maka di kesempatan ini, di sore hari ini, kita bersama-sama kita khususkan ibadah keluarga kita hari ini dalam setiap pengakuan di hati kita masing-masing yang demikian. Saat teduh bagi Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya. Ibadah keluarga di sore petang hari ini di dalam rangka persiapan kami semua untuk masuk di dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Kami serahkan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Tuhan yang kekal kasih setianya kini sampai selama-lamanya. Terimalah salam berkat. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita, terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Injil Matius pasal 8
ayat 23 sampai 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di sore hari ini ya Tuhan, bahwa tangan-Mu, karya-Mu senantiasa menopang dan menolong setiap kami semua. Hingga kami di sore hari ini boleh menyelesaikan beberapa aktivitas pekerjaan dan usaha kami. Kami juga meyakini apa yang telah terjadi, yang menimpa kami semua, kami percaya bahwa semuanya itu atas persetujuan dan kehendak Tuhan. Dan kami menyadari itu semua terjadi supaya kami semakin dekat, semakin mengenal, semakin berpegang dan bersandar hidup kami kepada Tuhan kami, yaitu Sang Kristus Yesus. Bapa, di kesempatan ini kami hendak bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan dan Roh Kudus Tuhan menopang menaungi kami semua, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan bagi kami semua untuk kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan ruangan yang kami pakai saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Kami serahkan keterbatasan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami semua, sehingga kami semakin jelas dan semakin mengerti siapakah Tuhan bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Karena ini adalah waktu-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, lawatlah kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 yang demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita hari ini, Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbun gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia bagi setiap kita yang senantiasa mau membaca, mendengarkan, melakukan dan menghidupi firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom. Halo, bagaimana Bapak, Ibu, dan saudaraku semua? Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Wah, puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara. Saya yakin panjenengan yang mengucapkan dalam hati panjenengan maupun panjenengan berseru bahwa panjenengan ada sukacita, panjenengan bahagia hari ini. Ya, juga tidak menutup kemungkinan ada bagian dari panjenengan yang menyaksikan ibadah saat ini juga terpuruk dalam situasi yang sangat menyedihkan atau dalam situasi yang tidak menyenangkan. Panjenengan bisa menyaksikan ibadah, menyaksikan perenungan kita di sore hari ini. Kami berharap dan kami percaya Tuhan saat ini akan menolong Bapak, Ibu, dan saudara, menopang dan memberikan anugerah apa yang panjenengan harapkan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, pernahkah Bapak, Ibu menyaksikan acara sulap? Magician begitu, yang bermain kartu atau bermain tenaga dalam atau mengubah dari bentuk air mineral menjadi air teh atau kopi atau macam-macam lainnya, atau mengeluarkan
burung, bisa bermain atraksi sulap yang spektakuler, menghilangkan atau dan lain sebagainya. Ya, saya teringat pada saat saya kelas 4 SD kayaknya waktu itu. Ada program di sekolah yaitu hiburan untuk anak-anak. Pada waktu itu kami telah menyelesaikan ujian kenaikan kelas. Saya hendak akan naik kelas ke kelas 5. Setelah selesai kami ujian, kami diajak untuk masuk. Kami di sana ya cuman sekedar masuk saja dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kami. Misalnya ada PR atau ada ulangan yang hasilnya 0 atau hasilnya jelek, diulang kembali supaya nilai kami terdongkrak. Nah, di sana saya masih ingat kepala sekolah pada waktu itu mengumumkan pagi-pagi di pengumuman melalui speaker di kelas begitu, bahwa sekitar jam 8 pagi semua murid yang ada di sekolah itu hendak berkumpul di lapangan untuk bersama-sama menyaksikan acara hiburan. Kami tidak tahu apa hiburan pada saat itu. Nah, ternyata ketika kami datang ke sana, itu adalah acara yaitu sekolahan mendatangkan badut dan pesulap lokal pada saat itu. Ya, kami melihat dengan senang, kami menyaksikan atraksi dan ulah badut yang lucu dan kocak. Tetapi di sana juga dikemas dengan pertunjukan yang spektakuler pada saat itu, yang saya sempat bingung juga, kok bisa ya orang ini mengubah. Ada satu gelas diisi air begitu dan satu ada gelas lagi kosong. Lalu ditutup begitu satunya yang gelas air itu dan dibuka menjadi teh. Dan dicoba lagi berkali-kali sampai ditutup lalu dituang lagi, apakah ini hanya sekedar gambar atau ya betul teh. Dan yang terakhir ya mungkin bisa saja itu adalah manipulasi dan lain sebagainya dengan perubahan botol atau perubahan gelas dan lain sebagainya, sehingga bisa merubah air mineral yang warnanya bening jernih menjadi seperti teh dan lain sebagainya. Tapi yang membuat saya dan teman-teman itu terkagum-kagum ketika dia menyobek-sobek koran dengan jumlah tertentu, dia sobek-sobek lalu dia taruh di tengah-tengah kita semua. Kita menyaksikan, lalu dia dari jarak jauh dia mengulurkan tangan demikian. Tidak lama dari itu koran tersebut bisa langsung terbakar. Kami menyaksikan dari sekeliling, mungkin ada badut yang satu atau beberapa badut itu menggunakan kaca pembesar atau kaca cembung dari jarak jauh untuk menghasilkan titik api tertentu untuk membakar kertas koran itu. Tapi tidak, badut itu tidak melakukan apa-apa, hanya berjoget-joget di samping para ada yang pesulapnya begitu. Ini kok aneh ya, lucu ya, kok bisa ya orang bisa mentransfer kekuatan energinya untuk bisa membakar itu. Kami tercengang pada saat itu. Nah, sempatkah kita pernah mengalami hal itu Bapak Ibu dan Saudara? Wow, orang ini sakti, saya bilang gitu. Orang ini luar biasa. Dia bisa membakar koran dari jarak jauh tanpa menggunakan api. Wah, ini kalau di rumah desa ini enak ini. Tak perlu beli minyak tanah, tidak perlu membeli korek api. Dia aja berdiri jarak jauh membakar tumpuan sampah-sampah atau daun-daunan yang kering di tempat sampah. Wah, enak sekali ya. Jadi mengirit itu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, begitu luar biasanya. Di samping itu pasti orang ini juga begitu terlatih di dalam dia mengelola energi. Saya katakan dia mengelola energinya lalu menyalurkan energi itu kepada. Di samping itu juga punya kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Sang Semesta yang diperlengkapi oleh kepada orang tersebut. Bapak Ibu dan Saudara,
spektakuler. Hal orang yang bisa melakukan itu akan sangat luar biasa, menakjubkan. Peristiwa yang sama ketika kita melihat Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, ketika para murid menaiki perahu, mereka menyeberang untuk beranjak. Ternyata perahu yang mereka naiki di sini, Bapak Ibu dan Saudara, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, masalah, yaitu secara tiba-tiba ada angin besar menerjang, menerpa kapal yang ditumpangi Tuhan Yesus dengan para murid. Ketika kondisi yang begitu panik, kondisi yang begitu mencekam, saya katakan mencekam, Tuhan Yesus enak tidur. Ini sesuatu porsi yang terbalik, yaitu ketika Tuhan Yesus atau para murid itu panik dengan kondisi dan situasi yang dia alami, Tuhan Yesus justru dalam kondisi yang enak, dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang nyaman, dia tertidur pulas. Wah, ini adalah sebuah gambaran Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan Yesus memiliki bagaimana ketenangan, atau dia di dalam menghadapi situasi yang genting, dia tidak panik. Karena ketika panik, murid-muridnya jelas terang-terangan menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah, kita akan binasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepanikan yang terjadi membuat para murid tidak bisa membuka imannya, membuka hatinya untuk benar-benar menikmati karya Tuhan, bahwa Yesus ada di samping mereka, Yesus ada di dekat mereka, tetapi mereka tidak bisa merasakan karunia yang terindah, kebersamaan, dan setiap mujizat ataupun karya-karya besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu tidak nampak, tidak bisa mereka terima karena panik, mereka karena bingung. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dan pada saat itu juga Tuhan Yesus mengungkapkan ekspresi bahwa, hei, kamu orang yang kurang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan Yesus sudah berada bersama-sama dan mereka hidup tinggal dengan murid-muridnya? Kenapa murid-muridnya tidak bisa memahami? Ya, ketika Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus menghardik dan Tuhan Yesus berkata, diam semuanya, baik badai, gelombang, dan danau itu menjadi tenang sekali. Mereka tertegun. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, aneh ya. Mereka tinggal, mereka hidup, mereka berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka tidak bisa mengenal secara jelas siapa mereka. Mereka hanya bisa terkagum-kagum. Sama halnya ketika saya melihat pesulap tadi bisa membakar koran dari jarak jauh, saya hanya terkagum-kagum. Padahal tidak lain, mereka juga adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya belum kasih tahu Bapak, Ibu, dan Saudaraku bahwa para badut dan pesulap tadi itu adalah salah satu orang yang ada di lingkungan sekolah. Mereka adalah salah satu guru kami. Nah, kami tidak tahu, tidak menyadari bahwa ada potensi dari setiap orang di kanan kiri kami. Mereka ternyata adalah guru-guru kami yang mereka juga belajar, mereka juga memiliki kecakapan. Tetapi karena kepanikan, mungkin kami karena stres ya. Kami para murid, semua murid pada saat itu stres dengan belajar, takut gak naik kelas. Mereka sepaneng bahasanya. Mereka betul-betul ingin sehingga
Untuk masa-masa istirahat mereka masih diisi dengan aku ya opo nanti kalau tidak naik kelas dan lain sebagainya. Kepala sekolah memberikan peluang supaya anak-anak ini, ayo toh jangan panik, ayo toh jangan gelisah. Semua yang sudah terjadi itu adalah proses pembelajaranmu ketika kamu 1 tahun belajar, nak. Dan bagaimana kamu mengevaluasi itu ketika naik kelas nanti? Kami belajar pada saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sama halnya dengan murid Tuhan Yesus. Dia tahu. Dia Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Orang sakit bisa sembuh. Orang lumpuh jalan. Orang buta bisa melihat. Orang kusta bisa sembuh. Anggur, air bisa menjadi anggur. Bahkan anggur yang terenak di kota itu. Orang mati dibangkitkan kembali. Wah, bukankah ini sesuatu yang spektakuler yang sudah berkali-kali disaksikan oleh para murid? Tapi para murid ketika panik, dia tidak bisa melihat keselamatan yang luar biasa ada di samping mereka. Halo Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita belajar. Memang hidup ini saya katakan setiap kita berjumpa, baik di embun pagi, baik di ibadah Patuwen maupun di ibadah minggu, saya katakan bahwa hidup kita pasti dihadapkan dengan dinamika, pasti dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan masalah. Tetapi yakinlah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang selalu ada mendampingi kita. Halo. Ketika kita panik, justru Tuhan menjadi lemah kekuatannya. Mari kita belajar tenang seperti Tuhan. Kita belajar memahami, kita melihat dengan tenang. Dengan hal seperti itu iman kita bisa tertata dengan rapi. Iman kita bisa kita ungkapkan dengan baik. Apalagi momen yang akan kita lakukan adalah momen di mana peristiwa Paskah. Peristiwa di mana Tuhan Yesus menjalankan sebuah proses anugerah yang telah diberikan Allah Bapa Sang Surgawi kepada Tuhan Yesus untuk mengemban, yaitu menyelamatkan umat manusia, pribadi yang tak berdosa, memikul beban dosa, beban salib, bukan dari dirinya, tetapi seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya. Dia pikul dan dia mati. Dia tidak hanya sekedar mati, tetapi dia bangkit kembali di hari yang ketiga dan melakukan hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekaligus momen kebangunan GKJW, bahwa kita pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit yang pernah terjadi di GKJW. Namun karena kasih dan penyertaan Tuhan, kembali Tuhan memikul salibnya untuk kembali mempersatukan Gereja Kristen Cawetan menjadi satu organisasi yang hidup kembali utuh di dalam rengkuhan Tuhan kita. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan iman kita untuk semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri Bapak, Ibu, dan Saudara, menata kehidupan panjenengan hari ini untuk kita bisa siap. Minggu tanggal 16 Agustus kita akan bersama-sama membangun perjamuan kudus Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami serahkan dan mari kita uji kembali diri kita untuk kita siap menerima panggilan Tuhan yang Maha Kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, Saudaraku, dimanapun panjenengan berada, ya, kami akan menginfokan untuk mekanisme di dalam melayanan perjamuan kudus Paskah dan sekaligus kebangunan GKJW yang dilakukan oleh jemaat GKJW Situbondo. Bagi Bapak, Ibu, Saudaraku, warga jemaat GKJW Situbondo, untuk pelayanan perjamuan kudus kita lakukan baik secara online maupun secara offline yang dilakukan di gedung gereja. Kami untuk pelayanan di gedung gereja, kami Bapak Ibu Majelis Jemaat akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan anggur dan hosti yang telah dipaket menjadi satu paket nantinya, dan panjenengan kita masuk, panjenengan akan menerima paketan itu, sehingga nanti ini yang sedikit berbeda dengan perjamuan-perjamuan yang telah berlalu. Panjenengan akan membawa terlebih dahulu paketan tersebut untuk kita bisa nikmati dengan benar. Ya, kita nanti akan mengikuti rangkaiannya sesuai dan seturut dengan standar COVID-19. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kami juga mengimbau kepada panjenengan semua bahwa kami berharap untuk ibadah offline atau ibadah yang dilakukan di gedung gereja, kami mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara di usia-usia yang baik, artinya di usia 17 tahun sampai 60 tahun. Bagi Bapak Ibu yang kondisinya di atas 60 tahun ataupun panjenengan yang sedang tidak enak badan, panjenengan bisa melaksanakan ibadah perjamuan kudus secara online dengan menyaksikan rangkaian ibadah di channel YouTube GKJW Situbondo. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk anggur dan roti, kami juga mempersilahkan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah untuk bisa menyediakan sendiri simbol roti dan anggur. Monggo, bisa berbentuk apa saja. Yang jelas itu sebagai simbol bahwa ini simbol roti dan anggur perjamuan kudus. Atau Bapak, Ibu, jika berkenan bisa mengambil langsung ke gereja GKJW Situbondo. Untuk setiap warga jemaat bisa mengambil ke gereja GKJW Situbondo, mengambil anggur dan hosti. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami percaya kondisi saat ini memang seperti ini. Kita lakukan dengan sukacita. Apapun yang kita lakukan bukan menjadi penghalang untuk kita bersama-sama merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan melalui perjamuannya. Kita tetap bisa melakukannya meskipun dengan berbagai sarana yang kita persiapkan, baik yang Bapak Ibu di rumah tidak apa-apa. Karena nanti kita akan doakan bersama-sama di dalam prosesi peribadahan tersebut. Nggih, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikian informasi dari kami Majelis Jemaat GKJW Situbondo. Kiranya ini bisa dimaklumi kondisi dan situasi kami. Oh ya, satu hal Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk pengambilan bisa diambil mulai tanggal 13 sampai 15 Agustus, hari Kamis sampai hari Sabtu Agustus, nggih. Demikian informasinya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Nggih,
Mekanisme penyerahan persembahan untuk Bapak Ibu warga jemaat, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahannya ke Bapak Ibu majelis jemaat di dasawisma panjenengan masing-masing atau yang terdekat di kediaman panjenengan. Juga bisa langsung diserahkan ke bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Triat Handoko. Juga bisa di pendeta keserahkan kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Bagi Bapak Ibu para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang tergerak hatinya untuk mempersembahkan persembahannya kepada jemaat Situbondo, bisa melakukan transfer kepada rekening yang tertera di layar kaca. Seluruhnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semua, bahwa dengan apa hal yang panjenengan lakukan, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan panjenengan kiranya juga diberkati, diberikan kecukupan rezeki dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku, persembahan kali ini kita akan iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 361, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba berkota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemara, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus ku dengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba berkota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Sang Semesta Alam, Tuhan yang penuh kasih penyayang, izinkan kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan berkat yang boleh kami nikmati pada kesempatan ini, yaitu kebersamaan di dalam kami beribadah, baik dengan keluarga maupun dengan Tuhan dalam persekutuan kami saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bila saat ini kami boleh merasakan dan menikmati sentuhan sapaan-Mu. Terkhususnya dalam pelayanan firman, kami boleh mendengar, kami boleh diajarkan kembali untuk senantiasa lebih lagi untuk memahami dan mengenal betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Memang sekian banyak dalam kami menghadapi tantangan, dalam kami menghadapi pergumulan, ujian hidup, kami selalu panik, kami selalu tergopoh-gopoh, dan kami selalu bingung apa yang harus kami lakukan. Kadangkala kami meninggalkan Tuhan, bahkan kami mengandalkan kekuatan-kekuatan kami, mengandalkan apa yang kami miliki. Kami tidak bisa melihat bahwa Tuhan selalu ada di dekat kami. Seperti di dalam bacaan yang baru saja kami renungkan, ketika para murid mengalami pergumulan di saat mereka terombang-ambing oleh gelombang besar, mereka mengalami ketakutan dan mereka panik.
sehingga mereka lupa bahwa mereka ada Tuhan Yesus Kristus yang sedang istirahat, yang sedang tidur. Tuhan, kami ingin belajar membangun iman kami, belajar membangun hubungan, keintiman kami dengan Tuhan melalui setiap dinamika yang kami lakukan hari lepas hari. Kami percaya Roh Kudus-Mu menopang dan menolong kami semua. Terkhususnya di dalam kami saat ini mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menata kehidupan kami, untuk merawat hidup kami semakin hari semakin layak dan semakin baik. Sehingga undangan Tuhan di dalam meja perjamuan itu membangun iman kami untuk semakin mantap di dalam kami melangkah di hari-hari kami. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur bila di kesempatan ini kami juga telah menyerahkan persembahan, baik secara langsung maupun dalam bentuk transfer. Kami mohon hikmat dan rahmat Tuhan mengurapi persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi sarana untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan di Jemaat Situbondo maupun di mana saja persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat, warga jemaat yang mengelola dan menata persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, mampukan, berikan hikmat, bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami rindu sentuhan dan sapaan-Mu, terkhususnya untuk keberadaan negeri dan bangsa kami. Mari ya Tuhan, pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Upaya demi upaya di dalam memberikan kesejahteraan, menjamin keamanan, kenyamanan, kehidupan seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan juga menaungi para pemimpin negeri kami, sehingga mereka bersama-sama dengan seluruh masyarakat bersinergi, bekerja sama, mendorong, memajukan bangsa dan negeri ini menjadi tempat, menjadi rumah bagi kami berteduh tinggal. Ya Tuhan, terkhususnya dalam menghadapi bencana non-alam, pandemi COVID-19. Engkau tahu kondisi saat ini ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, belas kasihan Tuhan boleh senantiasa mencakup kehidupan seluruh negeri, bahkan dunia ini, sehingga kami segera dipulihkan, segera kami dapat beraktivitas, segera kami dapat terhindar dari bencana non-alam ini, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan baik, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut yang selalu menyelimuti hati kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi situasi setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mereka yang mendambakan, mengharapkan sentuhan sapaan Tuhan, mendambakan mujizat kasih karya Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bagi yang sakit, setiap keluarga, setiap anak-anak kami, saudara-saudara kami para diyuswa, janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi yang hari ini mendengar, hari ini berdoa, hari ini berlutut di hadapan Tuhan. Mari ya Bapa, rahmat dan hikmat-Mu mengurapi satu persatu kondisi situasi kami, sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan, kami boleh mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa tertolong, terangkat, diberikan penghiburan, kesukacitaan, damai sejahtera dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami senantiasa disapa, disentuh, dirawat dalam setiap kami hidup. Tuhan, kami tidak akan tetap di dalam peribadahan ini. Kami akan undur, kami akan melanjutkan sisa aktivitas kami di hari ini. Kiranya kami percaya Tuhan mengurapi dan memberkati kami. Hari-hari ke depan kami juga menyerahkan ya Tuhan setiap proses hidup kami, setiap aktivitas kami, apapun yang terjadi. Ajar kami untuk selalu bersandar, selalu berserah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
terima kasih. Bila malam nanti kami akan istirahat, kami akan tidur, kami mohon Tuhan selimuti kami dengan cinta dan kasih-Mu, sehingga tidur kami boleh baik. Hingga esok pagi kami mohon Tuhan izinkan kami dibangunkan kembali untuk dimampukan menghadapi hari esok dengan tetap diberi kemampuan dan kekuatan. Terlebih ajar kami untuk selalu bersandar dan berserah kepada-Mu saja. Ampuni kami, maafkan kami bila di dalam kami beribadah maupun berdoa ada dosa, kesalahan atau ketidaksempurnaan kami. Biarlah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan pengampunan dan penyempurnaan dalam setiap peribadahan dan doa kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, inilah harapan kami semua. Kami landaskan dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber penghiburan, rahmat, bijaksana, damai sejahtera, senantiasa tercurah melingkupi, menata, dan merawat kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah keluarga sekaligus ibadah persiapan perjamuan kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagi panjenengan yang bisa dan mampu untuk datang ke gereja pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 jam 7 pagi, kita bersama-sama melaksanakan ibadah perjamuan kudus di gereja. Ingat, kepada Bapak, Ibu, Saudaraku yang kondisinya baik. Kalau panjenengan di usia adiuswa 60 tahun ke atas, kami himbau nyuwun ngapunten Bapak, Ibu, Mbah Kung, Uti, panjenengan tetap bisa menyaksikan, panjenengan bisa melaksanakan perjamuan kudus namun di rumah. Bukan berarti kami tidak senang, bukan, tetapi kami mengasihi panjenengan semua karena panjenengan adalah pribadi-pribadi yang rentan dengan kondisi saat ini. Kami mengasihi panjenengan. Kami izinkan kami dengan hati terdalam panjenengan untuk tetap beribadah di rumah. Namun tetap semangat Bapak, Ibu, dan Saudara, kami akan selalu menyapa dan menyentuh panjenengan semua. Bapak, Ibu, kiranya ibadah kita dan informasi ini boleh menguatkan kita dan membuat kita semakin dewasa di dalam iman kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nuwun.